niat baik hanya menafkahi keluarga tanpa adanya lillahi ta'ala itu bukan niat yang baik. Bikin netizen bingung kan? Niatnya baik tapi tidak paham Cara yang Benar. Dia Nah ini pertanyaan lagi. Boleh nggak jadi kayak Robin Hood? Jadi mencuri dan korupsi atau uang haram lainnya tapi untuk kebaikan, untuk bantu orang miskin dan lain-lain. Wah berat banget pertanyaannya. Enggak. Iya. Asem jawabnya kayak so iya aja. Pengen Iya, kayak nggak Robin boleh lah. Hood. Kalau yang jawab itu dia, iya gue ngerti lu. Batman dan Robin lah ya. Robin lah. Ya secara fikih ya enggak, iya sih. Ya mau sekarang fikih mau apa ya nggak boleh. Iya sih. Iya. Ya Cuman jujur ya, itu emang nggak boleh kan. Nggak boleh. Tapi jujur aku ngeliat fakta ya. Ya. Itu kan mungkin saking sebelnya atau mungkin Apanya? punya motivasi yang iya, lain atau apa. maksudnya gini, kalau mencuri jelas lah. Mencuri itu jelas. Ini kita ngomong kan tadi soalnya dia bilang ada harta haram lainnya. Mencuri jelas, itu haramnya tuh emang kepemilikannya ini kan. Kemudian korupsi. Tapi kan ada yang dari sumber-sumber ya syubhat atau riba. Ngerti gak sih? Ya yang tidak ideal lah menurutku ya. Nah, kadang kan Anda tahu orang-orang kayak gini itu benar-benar hartanya tuh kepake. Ngerti gak sih? Ada tidak pura-pura Kepake apa maksudnya? ya kepake buat kebaikan orang-orang ini. Tahu. Orang-orang ini tidak Masalahnya aku nggak ada. Aku tahu. kita tahu Aku beberapa tahu orang yang beberapa bahkan orang. dia tuh memang di posisi sudah sangat tinggi. Iya. Yang sebagian orang ada yang milih resign, bukan resign lah keluar gitu ya. Ada yang memang dia Bertahan. Wah bertahan untuk semua jor-joran itu dipakai buat kebaikan tuh duitnya. Iya. Ya masa Nah, iya ya, ya. tapi oke. itu kan Oh, bukan curi ya, oke, bukan oke. mencuri. Kalau Yo. emang mencuri apa udah jelas Cuma itu kan hartanya nggak jelas itu aja. zolim. Ya. Itu mah menzolimi orang, memang duit orang diambil itu kan nggak boleh. Lah ini tuh duit dia, gaji dia, cuman dari sumber-sumber yang tidak ideal gitu. Ngerti gak sih? Nah, itu kadang-kadang agak kalau secara fikih ya udah fikihnya dia gitu. Cuman secara orang yang nggak ngelakuin, masalahnya duit lu cukup berarti untuk banyak kebaikan. Lu lihat yang Iya, terjadi ya di pada lapangan. akhirnya ya kembali kepada standar. Iya, Kalau betul. distandarkan kepada orang yang pengen hijrah total, ya dia akan bener-bener apapun keuntungan itu mah dunia kasih hijrah. Betul. Distandarkan pada orang yang lihat dia sayang loh, makanya Iya. standarnya harus jelas gitu loh. iya. Termasuk kemudian pemanfaatannya. Harta itu kan ditanya dua, dari mana sama untuk apa? Dan akan kemana? Dan kan kemana harta kita. Oh, harta kita. Itu. Nah termasuk kemudian pemanfaatan misalnya riba itu juga ada standarnya lagi. Iya. Jangan sampai kemudian kita beranggapan bahwa walaupun ini hartanya subhat, ini hartanya bahkan mungkin haram dalam artian bukan mencuri dan korupsi. Iya. Ini berarti aku boleh nih. Ya nanti dulu itu Iya, ada iya. aturannya. Artinya bicara soalan harta, soalan kebaikan itu ada standarnya. Nah standarnya itu bukan prasangka, standarnya itu bukan pada pemikiran atau mungkin nafsu kebaikan. Itu kan mungkin nafsu kebaikan Iya, gitu ya. iya. Tapi harus standarkan pada apa yang benar Allah inginkan. Gitu. Betul. 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 Hmm. Jadi kalimatnya Robin Hood terkait dia mau nolongin orang miskin dengan cara ngerampok itu akan hanya bisa dibenarkan kalau dia menghilangkan standar perbuatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena efeknya bisa gitu Bisa. kan. Orang miskin akan terbantu. Apalagi yang dirampok adalah orang kaya. orang kaya yang Elit global itu ya. Yang jahat ngerampok Israel Tapi buat kamu bantu tahu nggak Palestina. kenapa Robin Hood itu akhirnya terstimulasi untuk ngerampok? Kenapa? Karena dia dari kecil dipanggil Rob. Robber. Bank. Robber. Oke, Rob. Oke, Rob ya Robi. Apa enggak? Rob itu ngerampok. Rob itu bahasa rampok, Inggris. bro. Hood itu apa? Burung hut apa gimana tuh? Rob Bin itu marganya. Ya, Rob Ya. Bin Hood. 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 Iya, Bin. Jadi dia merampok untuk dibagi-bagi. Tahu Hood. nggak? Gua tuh paham kenapa ada orang yang nanya begini. Iya. Karena aku juga sering kepikiran. Pengen gua jadi superhero. Kalau gua jadi superhero punya kekuatan kayak Superman gitu ya, aku langsung ke elit global gua gantung di Monas, gua nunjukin segala macam pembelaan gitu ya. Tapi kan itu shortcut bayangan kita doang. Seolah-olah kita ngelihat kezoliman di mana-mana dan cara cepat untuk membereskannya tuh kayak gitu. Harus kirim Spider-Man ke Palestina apa gimana biar beres membungkam semua Israel. Kan bayangannya gitu ya. Iya, Gitu ya. betul. Shortcutnya gitu. Tapi kan Allah tuh nggak nyuruh kita gitu. Kalau memang begitu harusnya Nabi Muhammad itu udah jadi superhero aja nggak jadi nabi gitu. Iya, mending ngumpulin Kafir Quraisy dari tuh 7 jadi juta. Iron Man Terus sama- gini Israel hilang Iya. gitu. Iya. Daripada membelah bulan ya Iya. kan. Iya. Ya itu Abu Jahal Dibelah semuanya semua. Iya selesai. benar. Karena
tujuannya tuh bukan itu gitu kan. Ya, Nah, shortcut aku kebayang orang tuh kadang sudah lelah capek ngelihat betapa zolimnya dunia ini gitu kan. Kadang gue pengen melakukan apa yang bisa gue lakukan, gue jadi superhero aja. Robin Hood tuh bagi orang-orang miskin tuh superhero loh. Yang ketika mereka tertindas, orang-orang penindasnya itu dirampok sama dia, diselamatin yang itu. Ya superhero kan. Nah itu tuh shortcut yang bayangan-bayangan kita tuh kayaknya ini baik kalau dilakukan. Makanya standarmu jangan Robin Hood. Harusnya pertanyaan tadi kalau memang mau benar nih. Sebentar ya. Ini HP siapa? Tahu. Sis, itu tabku sis, matiin sis di tas sis. Sumpah. Volume down. Ini bukan maksud Volume down. Bukan maksud menghina agama ya. Iya. Gue tuh paling ngerasa norak sama orang yang HP-nya tuh harus dibunyiin begitu kan, tiga sumpah. HP-nya harus ada suara azan. Iya, ya? suara azan kayak kurang-kurang masjid lu di Indonesia. Lu kalau Tuh suuzon. jujur gue karena sebel Tat. Apalagi kalau meeting atau apa terus tiba-tiba bunyi azan. Kayak gak sih? Kayak orang harus tahu banget lu 5 waktu sholat lu ya gitu. Iya, jadi kalau misalnya aku tadi pertanyaannya boleh nggak? Ya jelas nggak boleh. Tapi kalau baik nggak? Iya baik. Tapi bener gak? Enggak, itu salah. Iya. Ya kan, jadi kalau misalnya bagus dipetain ya. Iya. benar, Jadi kalau kita pengen bukan cuma sekedar baik tapi benar, ya kita harus ngikutin Rasul gitu kan. Iya. Rasul ngerubah sistem. Nah nggak? ini juga harus meluruskan ini. Apa tuh? Antara baik dan benar itu udah bisa dipisahkan. Iya. Iya. Bukan ini beda antum. Ini Berantem. beda. Anda Nah, mengatakan itu baik gak? Baik. Tapi benar gak? Enggak. Tapi Lu kalau aku nanti- memahami Tat, Iya. baik di sini yang dimaksud baik secara universal. Ya, Iya. secara Karena kemanusiaan. gini, membantu orang susah itu kan kebaikan. Tadi kan aku udah bilang itu kalau di- misalnya kita dalam kebenaran itu udah otomatis ada kebaikan. Tapi Allah. kebaikan yang ini Tapi kebaikan belum tentu benar. Belum tentu benar. Nah itu setuju aku. Nah, kembalikan ke apa yang disampaikan oleh Wimar. yaitu apa? Itu akan bisa kalau kita cabut standarnya Oh, Allah. iya. Makanya disebut baik. Baik apa? Baik universal. Tapi itu baik nggak menurut Allah? enggak. Ya makanya kenapa disebut baik? Lah makanya. Yang aku bilang ini disebut baik karena kan masyarakat yang dikasih itu kan Ya aku happy, setuju, makasih aku bisa paham. Paham Tat. nggak maksudnya? Iya aku paham. Ini contoh nih. Antum ngaji di mana? Iya. Ini contoh. Ya, ya. Apa ya? Contohnya apa? Tuh. Aku lagi mencoba cari contoh yang make sense gini. Seorang ayah menafkahi anaknya, Iya. ya kan ya. Terus atau seorang yang ibu lah, Oke. terpaksa, terdesak, misalkan ya. Terus dia akhirnya kemudian nyolong apa, Iya. karena terdesak. Itu kan sebenarnya bagi anak itu kebaikan. Dia mau menghidupi. Dia berbuat baik kepada anaknya. Iya, berbuat kepada anaknya. Tapi caranya Iya kan salah. ya. Cuman secara benar itu nggak benar gitu loh Tat. Ini contohnya lagi nih ya. Iya. Iya. Ada orang healing pakai lagu, lagu BTS, misalkan gitu kan ya. Iya itu baik. BTS bilang love yourself, cintai dirimu, jangan peduli sama kata-kata orang. Itu kan untuk healing dia baik. Tapi kan belum tentu kebenaran karena pada akhirnya yang healing sesungguhnya itu apa kita tahu gitu. Ya maksudnya aku ngerti Hawa di sisi itu sih. Tapi parah nih Hawa nih. Lu parah nih. Tapi ngerti gue. Iya. Tapi kalau udah dari Allah Tat, itu udah pasti baik, Dan pasti pasti benar, benar. pasti bagus. Ini kan ya, dari pertanyaan itu kan sebenarnya dia pengen nolongin banyak orang kan. Iya. Makanya tadi aku bilang kalau pengen nolongin banyak orang, standarnya itu jangan Robin Hood. Iya. Tapi ikutin Rasul. Gimana Rasul tuh ngerubah masyarakat. Iya, Gitu karena loh Rasul udah maksudnya. pasti benar dan baik. Betul. Itu loh Karena maksudnya. kalau Robin Hood bisa jadi cuma bagus tapi tidak baik, tidak benar. Bisa Iya. juga baik tapi tidak benar gitu Iya. ya. Tapi kalau Rasul sudah sepaket gitu. Satu paket. Baik, benar, dan dan bagus. nanya aja apakah Rasul nyolong Enggak kan? Iya. Terus baik ke masyarakat enggak, malah disuruh Iya. sabar. Thanos tuh baik loh bagi kaumnya. Superhero dia di planetnya. Iya, di planet. Thanos itu karena dia tuh kayak planetku hancur segala macam gara-gara manusia, makhluk-makhluk alam semesta ini serakah. Hilangkan aja makhluk-makhluknya biar tidak terjadi ketimpangan. Baik, makanya pendukungnya banyak, pasukannya banyak gitu kan. Baik, tapi tidak benar. Makanya dakwahin aja Thanos itu harus mengikuti Rasulullah. Ngaji di mana sih? Iya, ngaji di Dia ngaji. Ya ini masih ada pergolakan. Nah, Kalau coba saya- Sat. Gimana, Sat? Coba Gimana, Sat, Sat? utarakan Tat. Ini Kalau wajar. kalau saya bukan itu baik atau benar, tapi itu nolong nggak? Nolong. Iya. Gitu. Nolong baik gak? Ya. Aku juga paham karena kalau di buku Ira, at least itu referensi kita yang diambil dari mana. Iya. Aku ngerti bahwa tidak dikatakan berakhlak kecuali itu dari Islam. Tidak Iya. dikatakan baik kecuali itu dari yang benar. Iya. Itu maksudnya. Aku ngerti. Gitu loh. Aku paham maksudnya Ustaz Cahyo. Jadi kalau dari sudut pandang kita yang udah ngaji, Ya. kita mengerti bahwa jadi misalkan ada orang bilang gini, ya Allah dia udah bantu orang miskin masa langsung neraka sih? Ya, Iya. ya, gitu. Hanya gara-gara dia nggak muslim misalkan gitu ya. Nah dari Islam bilang dia ngebantu itu
itu adalah sesuatu yang tidak dikatakan berakhlak sampai dia ngebantunya karena Allah kan gitu ya. Benar ini harus jadi standar dulu. Ya, maksudnya baru disebut kebaikan. Jangan sampai seolah-olah bicara baik itu lepas dari standar. Ngerti, paham gua. Kenapa? Kan kutiba alaikumul qital. Terus Qital kalau itu kan ngeri banget kan Ya. gitu loh. Tapi wa huwa kurhul lakum wa asa ang takrahu syai'a wa huwa kurhul lakum. khairul lakum. Khairul lakum. Ayo lo. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Menarik nih. Nah, kan ada khair, ada syar. Ya, Itu coba baik dijelasin sama Tat. buruk. Ini enggak semua orang tahu artinya Tat. Artinya dari gimana? Kutiba alaikumul qital wa huwa Diwajibkan atas kalian Diwajibkan berperang. atas kalian berperang. Padahal perang itu kamu benci. Kamu benci. Kan ada jadi janda, jadi kan Iya, segala macam kayak kan. sekarang nih kamu benci. Terus? Tapi wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci, Benci itu baik bagimu. Iya. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kamu cintai, yang kamu senangi itu buruk. Maka standar baik buruk itu adalah wallahu ya'lamu wa antum la la ta'lamun. Oke, Makanya standar baik buruk itu Allah. Iya, kalian tidak tahu, Allah yang tahu. Kalian Allah itu yang Maha tahu, kalian tidak tahu. Iya. Jadi kalau bapaknya pulang ngasih anaknya harta haram, tetap bapak nggak baik, ya kan? Enggak gitu. Nah, gini. Bapak nggak baik gitu. Ternyata podcast ini bisa menarik juga ya. Udah ngerti. ngantuk banget nih, Itu gua kalau ngantuk. khair itu bisa dimaknai benar nggak? Atau Nggak. pasti Ya, transliterasinya baik? Beda. Benar dan salah itu hak dan batil. Iya. Baik buruk itu adalah yang kita kira gitu kan sebenarnya. Iya nggak sih? Standar baik beda loh. Iya, standar baik beda kan? Iya. Nah, gini. Kalau menurut yang tadi Ustaz Cahyo artikan dari ayat tersebut, artinya ya baik bahkan baik dan buruk itu versi Allah. Contohnya nih, membunuh tuh baik atau buruk? Iya. Ini kan buku Ira lah, woi. Iya, tahu, paham. Iya. Jadi Paham. lu kalau lu bunuh tergantung kalau Allah bilang membunuh, lu bunuhnya orang yang nggak bersalah itu bagi Allah buruk gitu kan ya. Iya. Kalau lu membunuhnya adalah orang yang bersalah dalam kondisi perang dan lain-lain, maka itu adalah sesuatu kebaikan. Jadi kan mana nih poinnya gitu. Aku ngerti, tapi dalam konteks luar umum yang tadi Iya. tidak pakai standar Tuhan gitu kan Iya. ya. Itu tadi misalkan ini kecuali kejadian Tat. Ada pernah anak-anak ibunya tuh cerita ke aku, "Nih anakku nih ya bikin semis keluarga sedih. Kenapa? Dia udah nggak mau nerima hadiah apapun, bahkan nggak mau makan semeja makan sama papahnya karena papahnya kerja di bank." Dia bilang papa mau kasih makan kami dengan harta haram. Itu kan ngerti gak sih? Iya. Nah itu menurutku aku takutnya ya kayak gini nih. Gara-gara dia memahami satu ayat kayak gini, dia lupa bahwa ada kebaikan. Ya, walaupun tadi dia nggak tahu kebaikan juga untuk menjaga perasaan orang tua ya. Iya. Cuma tadi kan dia bilang nggak bisa. Pokoknya yang baik ini, yang ini gitu. Tat. Jadi padahal kan orang tua ini berniat baik. Walaupun itu buruk secara itu kan gitu ya. Iya. Makanya sudut pandang aja sebenarnya. Iya, nggak apa-apa. Gitu. Sama aja sebenarnya. Ya tapi Sama aja. Beda. Sampai sini beda jangan disamakan. maksudnya iya, itu iya. jangan sampai bias gitu Iya. loh. Jangan sampai bias Mungkin bahwa kita bisa bilang gini kali tadi ya. Lebih tepatnya gini pokoknya ya. yang jadi Maksud dia baik. maksud Udah dia gini, baik. Mas saya itu menjelaskan baik buruk dalam persepsi Islam. Islam, gitu. Gini dia menjelaskan Baik buruk dalam dalam persepsi persepsi manusia. masyarakat. Iya. Gitu. Ah nggak gitu ah. tapi gini ya, kalau menurut aku ini kan kalau ngomong standar aku ngerasa kayak berat gitu. Nah, yang menurut aku ringan untuk dikonsumsi sama masyarakat adalah sesuatu yang membuat mereka tuh untung gitu. Ngerti gak sih? Jadi gini, misalnya gini, ketahuilah segala sesuatu yang gak sesuai dengan standar Allah itu pasti akan dapat tumbalnya. Iya. Contoh misalnya, aku punya seorang teman aku punya anak. Anaknya itu setiap hari tuh dibeliin apa yang dia pengen. Ini kebaikan buat anakku, kebaikan buat anakku gitu kan. Masih kecil udah dari bonding segala macam, beli A, beli B, beli C, beli D. Itu bagi bapaknya baik, bagi anaknya baik. Tapi ketahuilah, suatu saat ketika ekonomi si bapaknya turun, itu bakal jadi bencana. Akan ada tumbal suatu saat. Kalau nggak standarnya Allah pasti akan ada tumbal. Nah, dari contoh ini kan pada akhirnya tadi yang disampaikan Hawa itu baik menurut standar Iya. dia Iya, gitu, menurut betul. standar Setuju. Maka orang kesimpulannya gitu. adalah himbauan wahai masyarakat. Iya. Janganlah kalian berpikir bahwa yang baik menurut kalian itu ternyata baik menurut Allah. Iya. Itu belum harus tentu. dikaitkan dengan syariat. Betul. Karena Karena- baik menurut kita tanpa adanya syariat itu bisa jadi Nih, akan jadi celaka di aku kedepannya. pengen nguatin lagi dengan satu cerita yang kemarin disampaikan sama Ustadz Marmita dan orang yang cerita
Ustaz minta itu minta cerita dia diceritakan ke siapa-siapa. Untuk Oh. sebagai tahdits bin nikmah, untuk sebagai Pembelajaran ya? Pembelajaran. Apakah cerita itu? Ceritanya Suatu hari. ada suatu hari. Dongeng. Jadi anak ini mondok. Baik nggak? Baik. Oke. Kemudian dibiayai sama ayahnya. Baik nggak? Baik. Tapi ternyata di pondok ini anak ini satu kesulitan belajar, dia menjadi anak yang nakal, begajulan. Padahal si orang tuanya itu bener-bener support apa yang diminta disupport. Usut punya usut, diceklah oleh ustadz. Ustadz ini gimana ya, ini harus tak keluarkan atau enggak di segala macam. Nah, akhirnya tulisan ditanya sebentar, jangan langsung dikeluarkan, tapi kita runut dulu nih apa akar masalahnya. Menarik nih. Ini enggak ustadznya baik-baik, pondoknya juga ini, tapi kenapa ini? Nah, beliau kemudian tanya, Bapak kerja di mana? Jangan-jangan itu. Apa? Ternyata benar. Uni. Uni Eropa. Saya nggak bekerja. Ternyata dia kerja di institusi riba. Nah, kemudian dijelaskan, ternyata ketika dia support untuk bayangan untuk menghafalkan Al-Quran, disupport untuk anak yang di pondok, ternyata apa yang disampaikan Hawa tadi itu ngefek ternyata. Ternyata malah jadi sesuatu yang nggak baik gitu. Padahal bagi pemahaman antum tadi itu kan Muhammad antum. Bagi pemahaman baik. Harta. Oke, itu Ya kan maksudnya harta. orang tua nafkahin anaknya kan baik. Orang tua kan nafkahi anaknya kan baik. Ada tumbalnya ternyata. Ternyata ada tumbalnya. Anaknya jadi bengal. Berarti itu nggak baik. Kan anak gitu. pemacan ya. Nah, setelah itu, setelah dijelaskan, maka kemudian dia berkomitmen tidak akan lagi bekerja di situ, dia resign, kemudian ya cari yang halal, dan perubahannya luar biasa. Si anak itu dalam waktu yang sangat singkat 30 juz. Wow, Masya Allah. Kemarin diceritakan itu, kalau di teman-teman yang kemarin nyoteng pasti tak tahu itu ceritanya. Dia 30 juz, dia segala macam, luar biasa. Ngefeknya sampai situ. Nah, itulah yang disebut bukan hanya baik tapi juga benar, bukan hanya benar tapi juga baik. Itu satu paket gitu. Nah, itu. Nah, aku mengerti sekarang, Maksudnya itu. Iya. Iya, dia nggak korupsi, dia nggak apa. Iya. Dia nafkahi, baik. Tapi ketika tadi standarnya tidak benar. keliru, Liatin aja lu tumbal kan ngasih gitu. makan anak istri pakai api. jadi sebenarnya lebih tepatnya Lo mau makan masak pakai kompor ada apinya. Kira nyeplok telur pakai batu bata doang digosok-gosok gini mateng gitu. niat sih lebih tepatnya orang ini niatnya baik, Iya. tapi caranya tidak benar, Iya. sehingga Bisa. tidak menjadi kebaikan Nah, kan gitu itu. kan. Itu harus karena Allah. Nah, berarti ketemu nih titiknya, yaitu Titiknya. apa? Ternyata perbuatan disebut perbuatan yang baik, yang ahsan itu adalah perbuatan yang memenuhi dua syarat. Yeah. Satu, niatnya baik karena Allah. Yang kedua, caranya benar. Jadi bapak tadi tuh niatnya tidak baik. Yo aneh loh ini. Piye toh? Mana ada orang kemudian niat karena Allah cari kerjanya riba. Enggak, niat dia baik mau menafkahi keluarga. Nah, niat baik hanya menafkahi keluarga tanpa adanya lillahi ta'ala. Itu bukan niat yang baik. Bikin Ya. netizen bingung kan? Niatnya baik, tapi tidak paham Cara yang Cara yang benar. Dia Ya sama kayak Robin Hood balik nih. Robin Hood tuh niatnya baik, caranya nggak bener. Iya. Dan bayangin kalau misalnya ini terulang gitu ya, ini akan menjadi pola. Bayangin kalau misalnya nanti aku di apa masyarakatnya Robin Hood ada yang kaya dan miskin. Iya. Ya kan terus bilang, gue nyolong aja punya dia gitu kan. Iya. Orang kebaikan orang siapa panutan gue? Nih. Tahu nggak? Oh iya. Ini tuh ini barusan Jadi terulang. ini sampai sekarang terjadi, dan kemarin aku lagi riset buat kebutuhan materi sama pembajak lautnya Somalia. Kan Somalia itu negaranya Oh, iya, tuh iya. runtuh, nggak punya pemerintah, mereka nggak punya pemerintah, pecah jadi klan-klan. Warga-warganya itu banyak yang jadi perompak bajak laut, ngambil kapal, nyulik orang, sering banget sampai sekarang tuh banyak banget kejadian yang ada di film Kapten Amerika. Marvel apa Kapten apa gitu ya waktu itu ya. Dia ngambil kapal orang, terus ngambil hartanya atau minta tebusan uang gitu ya. Itu uangnya nggak dipakai sendiri.
dibangun sekolah, dibangun masjid, mayoritas muslim loh. Dibangun ke pendidikan, pokoknya sampai pemimpin-pemimpin perompaknya tuh udah kayak caleg di situ. Yang memberikan manfaat dan warganya mendukung. Ayo rampok lagi gitu loh. Serius, ini terjadi di Somalia. Ini terjadi serius. Dan itu tuh perompaknya ngerasa melakukan kebaikan. Tapi caranya nggak bener. Berarti tadi poinnya dan efeknya nggak bener, nggak selesai masalah kemiskinan di Somalia. Dia berniat baik. Dia berniat baik, cuman caranya salah kan. Iya, makanya aku bilang gitu. Aku ngerti kenapa. Karena ini lagi beda topik sebenarnya. Itu lagi bahas topik perbuatan kan. Sebenarnya kata baik benar ini juga kita pakai di term dakwah. Nah itu beda lagi tuh, bahwa kalau mau berbicara kadang nggak harus langsung ke kebenaran, tapi yang baik khususnya universal dulu. Yang bagus dulu. Senyum. Orang mau agama apapun senyum baik. Taat sama orang tua, semua taat sama orang tua. Jujur. Jujur mau semua agama pun jujur gitu ya, baik. Tapi di kepala aku masih berantakan. Nggak bisa, antum kan perampok Somalia. Beda dong. Karena innamal a'malu binniat. Iya, terus? Ya, segala amal itu apa? Tergantung niatnya. Tergantung pada niatnya. Mana mungkin ada amal yang salah dengan niat yang benar. Ini kalau secara terminologi bahasanya nggak nyambung. Pasti itu niatnya ada yang salah. Ini nih. Bentar. Minimal dia hanya berpikir kebaikan untuk di level anaknya, tapi lupa ini didasarkan atas Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada orang yang belum punya ilmunya, Mas. Kalau aku mikir ya, niat dan perbuatan itu ada dua hukum yang berbeda. Innamal a'malu binniat itu artinya memang yang begitu penting tuh niat. Tapi bukan berarti niat bener langsung jadi bener semuanya. Oh enggak, maksudnya amal itu sumbernya daripada niat. Ya itu bener. Lah ya udah kalau misalkan tapi gini, makanya kan ada niatan tuh. Duh, panjang banget udah mau pulang nih. Ngantuk banget lagi nih, gua ngantuk banget dari tadi. Ada yang begini. Loh, niat sama fikih perbuatan tuh menurutku beda loh, menurutku ya. Lah buktinya apa? Ada kan orang yang niatnya tuh buruk. Tapi kan karena dia nggak melakukan, berarti kan perbuatan nih. Perbuatan nggak jadi. Ternyata nggak ada hukuman, nggak dicatat kan? Padahal dia udah berniat. Artinya niat sama perbuatan tuh sesuatu hal yang nah, aku mau nanya. Kalau ada orang niat lillahi ta'ala dalam menjalankan sebuah amal, mungkin nggak dia melanggar syariat? Mungkin banget. Mungkin banget. Karena Banyak, dia tidak paham. Iya, karena dia nggak paham caranya, dia paham niatnya. Banyak. Nih ya, itu orang-orang yang serang kita tiap hari di DM yang ngaji tuh. Niatnya kan sama untuk meluruskan akidah saudaranya yang terkapar sama dunia itu. Tapi kan salah semua caranya. Banyak. Itu yang aku nih ya, temen-temenku yang maksiat dulu ya, sekarang sudah pada nikah. Mereka kerja untuk menafkahi anak istrinya, kerjanya luar biasa hebat. Niatnya baik. Tapi kerjanya tuh masih bersinggungan dengan dunia malam yang gak bagus dengan minuman keras gitu. Tapi itu kan ekstrim, bro. Ini aku ngomong orang-orang baik, real baik. Aku tahu mereka orang dakwah. Itu kurang baik apa ya Allah, itu niatnya tuh baik pasti untuk kebaikan kita. Cuman caranya kan salah. Cara salah. Banyak banget, Tat. Gimana tuh, Tat? Neraka itu. Iya. Lagi-lagi tadi. Jadi ya inilah pentingnya ilmu itu loh gitu. Artinya ya bagi teman-teman yang sudah ngaji pasti ini sebenarnya masalah udah beres. Tapi bagi orang yang sudah ngaji belum beres malah. kita belum beres. Orang ngaji sering berdebat ya. Kalau gue sih ya, kalau gue bilang ke teman-teman semua nih, udah intinya ya, kalau enggak dengan niat karena Allah dan caranya bener karena Allah dan Rasulullah, gitu kan, sesuai dengan sesuai dengan langkah-langkah yang disuruh Rasulullah, pasti akan ada tumbal. Pasti akan tumbal, entah itu tumbal jangka pendek, anaknya badungan, istrinya badungan, bisa jadi kan? Ya kan? Istri badungan. Gadungan kali. Gadungan. Iya, kayak gitu kan. Atau enggak kalau misalnya itu semua nikmat gitu kan, ngerasa kurang terus, makin korupsi, makin zolim. Kalau dia ngerasa udah nikmat dapat semua yang di dunia, ujung-ujungnya di neraka, Pak. Serah balik. Iya. Ya itulah hawa yang kita rindukan ya. Hawa nafsu ya. Hawa neraca. Iya. Udah habis pertanyaan. Oke, makasih ya semuanya. Udah mau jam 4 ini ya, Anda mau pergi katanya. Oh ya udah. Dadah semua, thank you ya. Jangan lupa untuk daftar di membership ya TV dan niatkan karena Allah dan cara yang benar ya. Betul. Kalau mau daftar ya. Yang mau bantu dakwah, caranya beli ya Merch. Hati-hati tumbal. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.